Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar, Bapak Wahyono MPDI. Di sini kami akan mencoba untuk membuat suatu video pembelajaran sebagai tugas UTS kami, yakni UTS mata kuliah pengembangan media bahan ajar. Di sini kami atas nama Muhammad Ali Muhsin kelas A28 dengan NIM 22811311379. Bapak dosen yang kami hormati, di sini kami akan mencoba untuk sedikit menerangkan tentang fikih kelas 7 MTS, yakni berkenaan dengan bab toharoh. Dalam Islam, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor secara syariat dan harus dihindari atau dibersihkan sebelum melakukan ibadah tertentu seperti halnya sholat. Dan selanjutnya akan kami sampaikan beberapa tingkatan atau macam-macam najis serta bagaimana cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini adalah contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan suatu apapun kecuali ASI-nya ibu. Jadi anak laki-laki yang sama sekali belum makan apapun selain ASI. Maka air kencingnya ini dihukumi najis yang mukhafafah atau najis ringan. Adapun cara mensucikannya itu cukup dibersihkan dengan air hingga merata pada bagian yang terkena najis. Jadi tidak perlu dicuci atau dibilas. Yang penting kita ambil air, kemudian kita percik-percikan ke tempat yang najis secara merata. Itu cara mensucikan najis mukhafafah. Nah, yang nomor 2 adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Tingkatan najis ini contohnya adalah darah, nanah, kotoran manusia dan hewan, air kencing orang dewasa, dan minum-minuman yang memabukkan. Jadi segala hal minum-minuman yang memabukkan itu dihukumi najis sedang. Adapun cara mensucikannya ini yaitu cuci bagian yang terkena najis dengan air yang bersih atau dengan air sampai bersih. Pastikan najis benar-benar hilang, baik dari zat maupun baunya. Jika baunya sudah hilang, maka dimaafkan selama najis sudah tidak tampak lagi. Jadi seandainya ada kotoran atau istilahnya darah yang menempel di baju, maka harus dibersihkan sampai warna, bau dan rasanya itu hilang. Tetapi jika warnanya itu sulit untuk dihilangkan, maka najis itu sudah dihukumi makfu. Jadi tidak harus betul-betul hilang karena itu memang sulit. Kalau sudah kering, maka itu sulit untuk dihilangkan.
Yang selanjutnya, tingkatan najis yang selanjutnya yang ketiga adalah najis mughalladz atau najis yang berat. Najis berat ini timbul dari dua hayawan yang sudah dinas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yakni eh, segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan anjing dan babi, baik dari keduanya atau dari eh, anak-anaknya atau salah satu dari keturunannya. Contohnya eh, apa namanya, keturunan dari keduanya atau keturunan dari salah satu di antara keduanya. Eh, contoh seandainya ada babi yang bertemu dengan kambing, kemudian istilah manusia dia punya nafsu, punya hasrat, kemudian berhubungan, maka anak daripada kambing yang hasil dari berhubungan dengan babi itu maka juga dihukumi najis mughalladz. Jadi hati-hati, jangan sampai eh, hewan yang halal dimakan itu bercampur dengan hewan yang haram atau hewan yang dihukumi najis mughalladz. Karena apa? Jika terjadi hal-hal yang seperti itu, jika di antara mereka berdua walaupun jenisnya berbeda kemudian berhubungan, maka anak di antara mereka itu dihukumi najis mughalladz. Ataupun jika ada anjing yang mungkin berhasrat dengan eh, kambing, maka anak dari kambing hasil dari hubungan dengan anjing itu maka juga dihukumi najis mughalladz atau najis berat. Adapun cara mensucikannya, yakni dengan cara mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari cucian tersebut harus menggunakan debu. Caranya adalah mencampur air dengan tanah dan menggosokkannya pada bagian yang terkena najis, kemudian mencucinya dengan air sebanyak 6 kali atau 7 kali. Atau bisa juga dengan menggunakan air yang mengalir yang mana keadaan air tersebut itu sudah keruh, karena air yang keruh itu otomatis dia sudah bercampur dengan tanah. Jadi tidak perlu kita repot-repot mencari tanah lagi, cukup kita basuh, kita bilas sebanyak 7 kali di sungai yang keruh tersebut. Jadi tidak perlu kita repot-repot mencari tanah lagi. Jadi begitulah atau demikianlah yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.